Industri pelayaran dikenal memiliki potensi atau risiko tinggi terkait dengan keselamatan, tak terkecuali dengan kapal ro-ro yang dirancang khusus untuk mengangkut kargo beroda. Kecelakaan kapal dapat disebabkan oleh beragam faktor yang meliputi elemen manusia maupun teknologi sehingga menimbulkan berbagai akibat terkait dengan keselamatan manusia, finansial, serta lingkungan. Dan berikut adalah beberapa operasi penyelamatan kapal ro-ro. Kapal Hoek Osaka. Pada Januari tahun 2015, kapal ro-ro Hoek Osaka yang akan menuju pelabuhan Bremerhaven di Jerman mengalami insiden yang membuatnya hampir tenggelam. Setelah meninggalkan pelabuhan Southampton, Inggris, kapal berlayar dengan aman pada kecepatan 10 knot, namun setelah itu sistem pengukuran otomatis balas mengalami masalah sehingga membuat lambung kapal miring secara tiba-tiba. Kapal kemudian diarahkan dan didaratkan untuk mencegah kapal terbalik. Setelah kandas di daerah Bramble Sandbank, kondisi kapal hampir terbalik dengan kemiringan 52 derajat. Hoek Osaka pada waktu itu sedang membawa muatan mobil sebanyak 1.400 unit dan beberapa di antaranya adalah mobil mewah. Kapal juga membawa 80 unit mesin serta alat berat dengan nilai kargo lebih dari 80 juta US dollar atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan, dan beberapa hari kemudian, tim penyelamat melakukan operasi penyelamatan untuk mengapungkan kapal lalu menariknya ke pelabuhan terdekat. Pengapungan kapal dilakukan saat kondisi air pasang. Setelah berhasil kapal ditarik ke pelabuhan terdekat, kemudian semua muatan, termasuk mobil mewah yang ada di dalam kapal, dikeluarkan dari dalam kapal lalu diamankan. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan pada kapal Hoek Osaka dinyatakan murni terjadi karena kesalahan teknis, karena saat terjadi kecelakaan gelombang air laut normal, serta cuaca juga cerah seperti biasanya. Kapal terbakar. Pada Januari tahun 2022, kapal ro-ro yang bernama Felicity S yang sedang menuju Amerika Serikat terbakar di Samudra Atlantik dekat Kepulauan Azores di Portugal. Setelah hampir 2 minggu terbakar, kapal Felicity S akhirnya tenggelam membawa muatan sekitar 4.000 mobil mewah, termasuk 1.100 mobil Porsche, 200 mobil Bentley, sedangkan merek lainnya adalah Volkswagen, Audi, dan Lamborghini. Dengan tenggelamnya mobil-mobil mewah tersebut, total nilai kerugian yang dialami mencapai sekitar 5,8 triliun rupiah. Sebelum tenggelam, tim penyelamat telah berupaya selama 2 minggu untuk memadamkan api, termasuk upaya menarik kapal ke wilayah pelabuhan terdekat. Namun upaya tersebut berakhir sia-sia karena api terus membakar kapal dan sulitnya pemadaman juga disebabkan oleh banyaknya mobil listrik yang berada di dalam kapal. Kebakaran lain juga terjadi pada kapal ro-ro Fremantle Highway pada Juli tahun 2023. Kapal terbakar di lepas pantai utara Belanda, dan di saat kejadian, kapal sedang mengangkut 3.783 unit mobil dari Jerman menuju ke Mesir. Sebanyak 22 kru kapal selamat, 7 diantaranya terpaksa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Setelah beberapa hari, api pada kapal berhasil dipadamkan, namun untuk penyebabnya masih belum diketahui dengan pasti. Setelah api bisa dipadamkan, pada Agustus tahun 2023, kapal ditarik ke pelabuhan Eemshaven di Belanda. Di pelabuhan, para tim penyelamat bekerja untuk mengeluarkan semua kargo yang ada di dalam kapal Fremantle Highway. Dikabarkan mobil yang masih utuh sekitar 983 unit, sedangkan sisanya hancur akibat kebakaran yang terjadi. Semua mobil yang sudah dikeluarkan kemudian ditaruh dan disimpan di area khusus yang telah disediakan oleh pelabuhan. Masih di bulan Juli tahun 2023, juga terjadi kebakaran pada kapal Grande Costa di Avorio, yang pada saat itu kapal sedang membawa 1.200 mobil baru dan bekas. Untuk penyebab kebakaran, masih belum diketahui secara pasti karena tidak terdapat tumpahan bahan bakar. Selain itu, kapal juga tidak membawa mobil listrik atau kargo berbahaya lainnya yang dapat memicu kebakaran. Kebakaran dimulai ketika kru sedang memuat mobil ke dalam kapal, dan kemudian mereka mendeteksi adanya kobaran api, lalu segera mengaktifkan prosedur pemadaman kebakaran. Setelah beberapa hari, kebakaran berhasil dipadamkan,
Kemudian otoritas setempat mulai melakukan penyelidikan pada seluruh bagian kapal untuk mencari penyebab kebakaran. Nantinya kapal direncanakan akan dibongkar lalu didaur ulang, yang mana prosesnya akan memakan waktu sekitar 1-2 bulan. Kapal Byakuo. Pada Mei tahun 2021, terjadi tabrakan antara kapal tanker Ulsan Pioneer dengan kapal Ro-Ro yang bernama Byakuo. Tabrakan itu mengakibatkan kapal Byakuo karam di Selat Kurushima, Laut Pedalaman Seto di Jepang. Kapal Byakuo memiliki berat 11.000 ton dan pada waktu itu tenggelam beberapa jam setelah bertabrakan dengan kapal Ulsan Pioneer yang memiliki berat 2.696 ton. Kapal Ulsan Pioneer merupakan kapal tanker yang dibangun pada tahun 2016 dan pada saat itu sedang mengangkut bahan kimia. Akibat tabrakan tersebut, 9 dari 12 kru kapal Byakuo berhasil diselamatkan oleh penjaga pantai, sedangkan 3 awak kapal dikonfirmasi telah meninggal dan hilang. Kondisi kapal tanker Ulsan Pioneer juga rusak berat pada bagian haluan sisi kanan, akan tetapi kapal tanker Ulsan Pioneer masih bisa mengapung. Dan meski kapal Ulsan Pioneer rusak berat, namun kondisi kru kapal tanker tidak terluka sama sekali. 2 tahun setelah kapal Byakuo tenggelam, dilakukan operasi penyelamatan untuk mengangkat bangkai kapal Byakuo. Operasi pengangkatan bangkai kapal tersebut dilakukan menggunakan 2 floating crane berukuran raksasa di kedalaman 60 meter di bawah laut di bulan Agustus tahun 2023. Setelah bangkai kapal Byakuo terangkat di atas permukaan air, bangkai kapal dibiarkan tetap terangkat sampai air di dalam kapal mengering, sehingga bangkai kapal nantinya akan dapat mengapung. Dan terkait kecelakaan tersebut, pada Februari tahun 2023 pengadilan menghukum navigator kapal Byakuo yang dituduh melakukan kelalaian serta mengakibatkan kematian. Kapal Modern Express. Modern Express merupakan kapal Ro-Ro sepanjang 164 meter. Pada tahun 2016 saat sedang membawa muatan menuju Prancis, kapal kehilangan stabilitasnya akibat cuaca buruk yang melanda. Akibatnya kapal terapung 150 nautical mile atau 278 km dari pantai Spanyol di Teluk Biscay. Pada waktu itu kapal sedang membawa 3.600 ton alat berat hingga kayu gelondongan. Adanya angin, gelombang, serta arus laut yang kuat mengakibatkan kapal mengalami kemiringan dan memerlukan operasi penyelamatan segera. Untuk menghindari kapal terdampar ke pesisir pantai maupun karam, serta untuk mencegah tumpahnya 300.000 ton bahan bakar, satu-satunya pilihan adalah menarik kapal ke pelabuhan terdekat. Tim penyelamat dikirim ke atas kapal untuk mengaitkan tali towing yang nantinya dikaitkan pada tugboat dan menariknya ke pelabuhan. Setelah ditarik dengan beberapa tugboat, kapal berlabuh di pelabuhan Bilbao dengan aman, dan beberapa hari kemudian dilakukan proses ballasting dan deballasting yang bertujuan untuk memperbaiki posisi kapal. 3 minggu setelahnya, kapal Modern Express berhasil ditegakkan dan dikembalikan dalam kondisi yang aman kepada pemiliknya.